Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tutorial voucher RL Radius. Yang pertama, kita akan mempraktikkan cara membuat dan mencetak voucher. Baik, ini dia alurnya untuk membuat voucher teman-teman. Ketika kita membuat voucher, maka saldo mitra akan langsung dipotong. Kemudian dia akan masuk ke mutasi saldo sebagai bukti transaksinya. Kemudian akan masuk juga di rekap voucher. Kita praktekkan langsung teman-teman. Kita masuk di menu voucher, kemudian stok voucher, kemudian kita klik buat voucher. Mitranya ini kita cari mitranya. Kalau misalnya mitranya ini nggak ada, resellernya nggak ada, kita pilih yang sistem aja. Kalau sistem ini nanti dia komisinya 0. Kemudian potong saldo, otomatis dia tidak akan dipotong saldo karena sistem itu adalah aplikasi itu sendiri. Karena ini mitranya ada, jadi kita pilih yang Budi Hartono karena kita mau membuatkan voucher untuk Budi Hartono. Kemudian potong saldonya yes, routernya kita pilih all router. Apabila kita ingin membuat voucher, tapi voucher ini hanya bisa login di R1 Bukit Tinggi, berarti kita pilih ini. Kalau kita pilih AL, berarti dia bisa di R1 maupun di R2. Kemudian servernya juga kita pilih AL. Apabila kita tentukan hotspot satunya, berarti nanti dia hanya bisa login di jalur itu. Yang server ini dia teman-teman. Kita masuk ke Winbox, IP, hotspot, kemudian ini servernya. Server ini kan namanya hotspot 1. Cara menambahkannya, kita masuk di menu, kita buka tab satu lagi di menu router, kemudian di data server ini. Misalnya kita tambahkan hotspot 3, berarti jalur hotspot 3. Nah, seperti itu. Sudah teman-teman. Kemudian kita pilih yang ini nih karena kita ingin bisa diloginkan di semua jalur server hotspot, jadi all server. Jenis vouchernya, jika username sama dengan password berarti kode sama username sama passwordnya dia sama. Kalau username sama password berarti user dan passwordnya berbeda, kita buat yang sama aja. Ini username sama dengan password. Kode kombinasi ini teman-teman bisa pilih. Kalau saya lebih suka yang di bagian atas ini. Kemudian prefix ini adalah awalan voucher. Jadi di setiap awalan voucher itu bisa kita tambahkan prefix, misalnya untuk mengidentifikasi kalau reseller ini adalah milik Budi Hartono. Misalnya kita tambahkan di awalnya BD seperti itu. EBH Budi Hartono. Bisa, jadi nanti setiap tergenerate vouchernya otomatis akan ada awalannya BH. Tapi di sini saya tidak tambahkan prefix. Kemudian panjang karakter ini adalah jumlah digitnya, berapa jumlah dari huruf daripada voucher itu. Kita buat di sini 6. Kemudian kunci MAC address, kalau kita pilih no berarti dia tidak terkunci. Kalau kita yes, ketika voucher login maka otomatis nanti MAC address-nya akan dikunci. Jadi vouchernya tidak bisa digunakan di perangkat di yang lain. Namun untuk kunci MAC address ini harus berhati-hati karena biasanya kalau Android 10 ke atas ketika dia pindah-pindah perangkat maka MAC address-nya akan berubah. Jadi nanti tiba-tiba vouchernya tidak bisa digunakan karena MAC address-nya berubah-ubah. Jadi di sini saya pilih no. Kemudian outlet-nya ini adalah warung tokonya. Di sini kita pilih aja default. Kemudian profilnya kita pilih paket yang 1 jam. Jumlahnya kita buat misalnya 100. HPP ini berarti harga per biji. Ini harga penjualan ke konsumen berarti 3.000, dia dapat 1.000. Kemudian total komisi dia 100.000 jika terjual 100 voucher ini. Total HPP, total harga pokok pembelian atau total harga pokok penjualan untuk si owner. Jadi inilah nanti yang akan dipotongkan ke saldo mitra Budi Hartono ini sejumlah 200.000. Jadi kita coba generate vouchernya, kita klik buat, kemudian sudah selesai kita klik print voucher, kemudian kita pilih template-nya,
Ini bisa dirubah DNS name ini. Kemudian yang kode ini adalah yang ada di bagian tabel kode ini. Jadi ketika kita membuat voucher, satu kali generate itu kodenya sama semua. Jadi kode ini berdasarkan pembuatan. Satu kali buat berarti satu kode. Kemudian kita klik print. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Kita atur halamannya ini agar sesuai. Ini ukuran kertasnya A4. Ini skalanya ini bisa kita atur. Kalau semakin besar dia berarti semakin besar juga vouchernya ini nanti. Kalau kita kecilkan dia bisa muat semakin banyak di dalam satu halaman. Misalnya 70. Nah, ini semakin banyak dia. Kita cocokkan saja teman-teman sampai dia padat di dalam halaman ini. Ini kita buat aja 100 karena sudah rapi. Kemudian kalau mau mencetak kita pilih printernya. Kemudian kita klik print. Tapi di sini kita simpan sebagai PDF dulu. Jadi nanti file PDF-nya ini kita kirim ke WhatsApp si mitranya. Kemudian kita klik simpan. Kita buat di desktop ini dulu voucher. Ini kita ubah namanya menjadi paket 1 jam. Jadi file PDF-nya ini nanti mau kita kirim ke si mitra. Sudah selesai. Kemudian ini kita close. Nah, yang perlu kita perhatikan teman-teman, di sini adalah saldonya yes, berarti saldonya terpotong dia. Kita lihat di rekap voucher. Nah, ini dia teman-teman. Setiap kita membuat voucher, maka dia akan masuk ke dalam rekap voucher. Rekapnya itu ada di sini. Nanti ini otomatis akan dihitung berapa sisa stok, berapa yang terjual. Nanti akan masuk ke sini semuanya. Kemudian dia akan dipotong saldo dan masuk ke mutasi saldo. Coba kita periksa saldo mitra ini. Kita masuk di menu mitra, kemudian Budi Hartono, kita klik buka ini. Nah, di sini sudah ada masuk di mutasi saldo, data mutasi saldo, yaitu pembayaran untuk pembuatan voucher yang kode pembuatannya ini dia teman-teman. Paketnya 1 jam dikali 100 buah, berarti saldonya terpotong sebanyak 200.000. Saldonya langsung minus karena tadi kita mengizinkan limit minus untuk saldo si Budi Hartono ini. Jadi batasnya dia tadi teman-teman, sebanyak 5 juta. Jadi nanti jika vouchernya ini sudah terjual, maka yang akan kita tarik dari si mitra ini adalah ini. Yang minusnya ini berarti 200.000 yang harus kita ambil dari si reseller ini karena dia berhutang 200.000. Untuk menarik saldo ini dari si mitra, yaitu data penjualannya, kita buka data ini, kita tambahkan saja saldonya si mitra ini, misalnya 200.000. Kemudian cara bayarnya tunai, berarti ini kan uangnya sudah diserahkan ke kita. Kemudian kita isi saldo dia sebanyak 200.000. Kemudian kita klik tambah saldo. Seperti itu teman-teman, otomatis nanti saldonya akan kembali menjadi 0. Misalnya ini dia minus 152.000. Kita mau ngambil yang 152.000 ini, berarti nanti penjualan hutang dia 152.000. Seperti itu. Kemudian di bagian debit ini, kalau penarikan berarti kita yang menyerahkan ke si reseller. Penarikan ini hanya bisa dilakukan apabila saldonya plus. Jadi dia ingin mencairkan saldonya yang plus itu menjadi uang, berarti kita pilih kategorinya penarikan. Atau pengembalian. Kalau pengembalian adalah misalnya kita salah mengisikan saldo. Kita terisi saldonya 500.000 padahal kita mau mengisikan 400.000. Berarti kita
buat di pengembalian 100.000 untuk mengurangi saldonya agar kembali menjadi 400.000. Begitu kalau salah pengisian saldo. Yang ini nih, yang ada di tombol ini, tambah saldo dan debit saldo, ini adalah yang versi manual. Untuk yang versi otomatis nanti kita bahas di video khusus, di mana reseller ini bisa melakukan top up secara otomatis, bisa melalui virtual account, Alfamart, Indomaret, QRIS, transfer bank langsung, dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian cara mencetak voucher tadi sudah. Kalau mau mencetak ulangnya, teman-teman bisa klik di checklist dulu, kemudian klik cetak terpilih ini, kemudian pilih templatenya. Nah, seperti itu. Kalau mau mencetak sekaligus banyak, per generate tadi kita copy nih yang kodenya ini. Ini dia teman-teman, yang kodenya kita copy. Kemudian kita pilih quick print, kita pilih templatenya, kita masukkan di kodenya ini. Nah, udah kita pastikan di sini. Kemudian kita pilih template, kita klik print, maka otomatis nanti akan terprint semua dengan kode yang ini yang kita generate tadi. Nah, ini kan kodenya sama semua dia, berarti ini 1 kali pembuatan kalau kodenya sama. Kemudian kita mau mengubah kunci, jika ingin mengunci Mac-nya ini kita tinggal pilih ini, kunci Mac. Kalau kita mau unlock-nya kembali, kita buka kunci. Kalau mau menonaktifkan, kita set ini nonaktif. Kalau mau diaktifkan lagi, set aktif. Kalau dinonaktifkan berarti nanti vouchernya nggak bisa login. Kemudian misalnya tadi kita salah membuat router atau server, kita bisa ubah di sini. Kita checklist dulu, kemudian kita klik ganti router ini. Kemudian hanya dirubah, misalnya hanya bisa di login di R1, kita ubah di sini, kemudian kita klik simpan. Nah, dia sudah berubah teman-teman, berarti ini voucher hanya bisa login di R1 ini, di R2 dia nggak bisa login. Kita kembalikan, kita rubah menjadi all router saja. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ini kita coba tes loginkan di smartphone kita dulu. Apakah vouchernya ini sudah bisa digunakan? Di sini saya connect ke smartphone. Kemudian kita koneksikan ke wifi-nya. Nah, coba kita masukkan kode yang ini, CPJM. Ini CPJPMN. Kemudian kita klik masuk. Nah, berhasil. Vouchernya berhasil digunakan. Nah, kalau sudah digunakan teman-teman, dia nanti akan otomatis berpindah ke menu voucher terjual. Coba kita reload. Nah, dia sudah tidak ada di sini. Kita lihat di menu terjual. Nah, ini sudah ada di menu voucher terjual. Artinya voucher ini sudah dipakai. Kemudian kita masuk di menu transaksi. Nah, di sini sudah ada masuk voucher transaksi pendapatan voucher, yaitu sebanyak 2.000. Tadi harga voucher profil yang ini adalah 3.000. Jadi pemasukan untuk perusahaan adalah 2.000, sementara komisinya sudah diberikan langsung kepada si reseller. Jadi kita dapat 2.000. Seperti itu teman-teman. Kemudian misalnya kita ingin menghapus voucher ini. Menghapus voucher, kalau dia sudah aktif tapi belum expire, dia tidak bisa dihapus.
Jadi caranya kita harus refund dulu. Kita masuk di sini teman-teman, refund voucher. Kita klik ini, kemudian kita klik refund voucher. Yes. Nah, kita cek di aktif ini, dia sudah hilang. Sudah di-kick langsung dari mikrotiknya. Jadi ini juga sudah tidak bisa connect. Nah, dia kembali ke halaman login page dan statusnya user not found karena tadi vouchernya sudah direfund. Jadi ketika direfund, maka transaksinya akan masuk ke ini, dikembalikan. Harga pokok pembeliannya akan dikembalikan ke saldo si mitra. Kemudian di transaksinya juga akan ada pengeluaran voucher ini, refund voucher. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita mau mengirim kode voucher ini ke pelanggan melalui WhatsApp, bisa juga kita klik di sini, kemudian masukkan nomor HP-nya di sini, nomor tujuannya, kemudian kita klik kirim ke WhatsApp. Tapi terlebih dahulu sebelum itu kita harus mengaktifkan fitur WhatsApp Gateway. Untuk fitur WhatsApp Gateway ini, cara mengaktifkannya dan penggunaannya kita bahas di video khusus nanti. Kemudian teman-teman membuat single user. Kita buat dulu membuat single user di stok voucher. Jadi kalau kita mau membuat username-nya sesuai keinginan, kita klik ini buat voucher ini, kemudian mitranya mau dimasukkan kemana. Misalnya kita masukkan ke Budi Hartono ini, potong saldonya ya. Jadi potong saldo ini tetap ya, kecuali nanti mau mengganti voucher rusak baru kita pilih no, karena nanti kita akan berpatokan kepada sisa saldo si mitra ini yang kita tarik. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung berapa penjualan si mitra ini. Kemudian username-nya kita buat coba, passwordnya juga coba, router kunci MAC kita buat ya, outlet default, paketnya kita buat yang kuota 100 GB ini contoh. Kemudian kita klik buat user. Nah, berhasil dibuat. Kita tes login. Username-nya coba. Kita klik masuk. Nah, berhasil teman-teman. Kita coba reload, dia sudah hilang karena berpindah di voucher terjual. Nah, ini dia teman, coba. Dan sudah langsung masuk ke transaksi pemasukan, kuantitinya 2 karena penjualan kita sudah 2. Dia sudah 6.000. Total pemasukannya kita 6.000, pendapatan bersihnya 4.000 karena sudah dikurangi 2.000 tadi ya, pengeluaran karena ada yang kita refund. Karena harga profil voucher kuota ini dia 4.000 HPP-nya, berarti 1.000 untuk si mitra. Berarti yang dipotongkan ke saldonya hanya 4.000. Kita cek di sini teman-teman. Modal pembeliannya 4.000 ini teman-teman, di debit sebanyak 4.000. Kemudian refund voucher sudah, kemudian mengganti voucher yang rusak. Nah, misalnya teman-teman kita ada permasalahan misalnya listrik atau router mati sehingga terkendala di perangkat, misalnya ada gangguan 1 hari. Jadi voucher-voucher yang 1 jam itu kan misalnya dia baru pakai 1 menit, tiba-tiba nanti ketika jaringan kita sudah bagus, dia tiba-tiba sudah expire. Jadi cara mengganti voucher yang rusak ini adalah kita buatkan vouchernya dari sini, dari stok voucher ini kita buat untuk mitranya Budi Hartono ini, tapi potong saldonya tidak, karena ini adalah penggantian voucher yang rusak, jadi kita tidak potong saldonya lagi.
kemudian kita pilih yes, ini kita biarkan default, kemudian ini outlet tokonya default, profilnya kita buat yang 1 jam, jumlahnya yang rusak itu misalnya 10 buah, berarti kemudian kita klik buat. Nah, sudah. Coba kita perhatikan di mutasi saldo mitra ini, apakah dia terpotong ke saldonya atau tidak. Kita klik mitra ini, buka yang Budi Hartono ini. Nah, dia di sini tidak ada teman-teman pembuatan voucher yang 10. Saldonya masih tetap. Dia tidak ada berkurang. Itu karena kita membuat voucher yang potong saldonya no. Jadi ini hanya untuk pengganti voucher yang rusak. Jadi begitu teman-teman untuk mengganti voucher yang rusak. Kemudian cara menghapus voucher. Cara menghapus voucher, kita select ini. Kemudian kita pilih hapus. Nah, tiba-tiba pesannya muncul, silahkan pilih kode yang sama. Jadi ketika kita menghapus stok voucher, jadi itu harus sama kodenya ini, yang sama, yang bisa dihapus yang sama saja. Kak, ini sama yang ini kan berbeda. Jadi kita terchecklist voucher yang berbeda kodenya, jadi tidak bisa. Karena kalau kita menghapus voucher di stok voucher ini, kalau dia potong saldo, berarti nanti si saldo mitra berarti kan harus kita kembalikan, karena kita menghapus stok dia. Karena sebelumnya ketika membuat stok voucher ini dia dipotong saldonya. Jadi kita coba dulu yang sama kodenya. Ini kita pilih yang ini saja, pakai kode, kita filter di sini kode, jadi dia tampil semua yang kode yang sama. Kita hapus 25 biji misalnya, kita pilih menu, kita hapus ya. Nah, sudah terhapus sebanyak 25 voucher. Berarti total HPP yang 25 voucher itu dia akan dikembalikan ke saldo mitra. Kita lihat di mitra, kemudian buka data. Nah, ini sudah muncul di sini pengembalian kode voucher ini sebanyak 50.000, berarti kita tambahkan ke saldonya. Kok saldonya tambah turun? Ya, karena ini adalah minus. Jadi dikasih plus 50, jadi dia menjadi seperti ini. Tadi 202 dikasih plus 50.000 menjadi 152.000. Jadi seperti itu teman-teman. Kecuali misalnya bukan minus saldonya, baru nanti dia akan bertambah jumlahnya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia teman-teman rekapnya. Tadi kita membuat voucher sebanyak 3 kali, jadi semua direkap di sini. Kita bisa memprintnya. Kita pilih tombol print ini, kemudian kita cari mitranya Budi Hartono, tanggal pembuatan pertama dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini, tanggal 24 lah contoh. Kita klik print, maka nanti akan ada rekapannya seperti ini. Ini kode pembuatannya, paketnya ini jumlahnya 275, karena ini tadi kan kita buat 100 yang paket ini 1 jam ini, tapi kita hapus 25, makanya kuantitinya tersisa 75, stoknya 74, terjualnya 1. Nah, ini komisi per voucher dan ini harga penjualan ke konsumen per voucher. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut di ekspor penjualan. Kemudian kita masuk di menu voucher terjual. Untuk melihat laporan penjualan itu nanti bisa kita lihat di sini, atau juga dari data mitranya ini. Di sini ada rekap penjualan voucher dari sini.
Kita klik semua outlet. Nah, nanti ini yang terjual ada satu yang kuota 100 GB. Dari sini juga bisa kita ekspor ke dalam bentuk Excel di menu voucher, terjual, ekspor, kita pilih mitranya yang mana. Kalau dikosongkan berarti dia semua mitra. Kalau ini kita pilih Budi Hartono dari tanggal 1 sampai 23, kita ekspor. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman, dia akan berserakan. Atau ini saya ada contoh data yang banyak datanya sudah terjual. Coba kita lihat di menu voucher, voucher terjual. Nah, ini ekspor, kita pilih yang Budi ini misalnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 23 ekspor. Yang masuk di ekspor ini adalah voucher yang belum dihapus. Jadi sebelum mengekspor voucher ini harap diekspor terlebih dahulu untuk jaga-jaga backup. Misalnya nanti ada klien yang komplain, jadi kita bisa periksa di data Excel voucher ini sebelum kita hapus. Jadi kalau sudah terhapus kan nanti semua datanya akan hilang. Kemudian kita klik tampilkan ini, kita coba buka. Nah, ini kan datanya berserakan, jadi kita susun agar mudah dibaca. Kita klik di kolom A ini, kemudian data, tab data, kemudian take to column, kemudian di delimited ini, kemudian kita checklist yang koma, next, finish. Nah, dia sudah tersusun dengan rapi. Nah, ini sudah banyak sekali teman-teman. Nanti kita mau menghitung jumlah komisi dan lain-lain, kita bisa lakukan sum di sininya. Ini sum sama dengan buka kurung, kita blok sampai ke atas. Nah, ini HPP-nya. Berarti HPP pokok pembelinya sudah 54 juta. Ini kita sum juga. Ini adalah nilai komisi dia dari tanggal 1 sampai tanggal 23 Oktober. Dari nih. $8 juta. Lumayan juga ya. Ini adalah HJK-nya, penjualan ke konsumen. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk menjumlahkan HPP, komisi, dan HJK dari voucher terjual yang kita ekspor ke dalam bentuk CSV. Baiklah, kemudian cara menghapus voucher yang expire. Voucher yang expire ini nanti dia tidak otomatis terhapus. Jadi kalau mau dihapus, nanti kita masuk di menu voucher terjual, kemudian hapus expire. Kita pilih semua mitra, semua outlet dari tanggal 1 sampai tanggal 10 misalnya. Kemudian kita klik hapus. Kita perhatikan di datanya ini totalnya 57.179. Coba kita hapus. Kita tunggu teman-teman. Nah, sudah. Kita lihat lagi di total datanya ini, dia sudah berkurang menjadi 54.112.
Jadi seperti itu teman-teman cara menghapus voucher yang expire. Begitu teman-teman di video kali ini. Nanti kita akan buat video selanjutnya. Terima kasih.